sayang, iyo sayang, mama sayang. Gue wah. Tepuk tiga. Tiga. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu. Tepuk tiga. Ikutan lah semuanya. Tepuk satu. Dua. Lagi ya. Tepuk tiga. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Satu. Udah ada konsentrasi semuanya? Ya. Nah, baiklah sekarang kita masuk ke materi ya. Materi kita sekarang cerdas menggunakan gadget. Siapa di sini yang punya gadget? Punya semuanya? Ada gadget? Coba gadget itu apa aja? HP, PC, kamera digital juga termasuk video kayak gadget. Nah, di sini siapa yang tahu gadget itu apa? Alat komunikasi. Komunikasi, betul. Yang lain? Elektronik, betul. Yang lain lagi? Nah, betul. Yang lain? Masih ada yang punya jawaban yang beda? Sama? Ya, jadi gadget itu merupakan salah satu alat komunikasi yang modalnya sudah menggunakan tidak menggunakan kabel, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kayak telepon itu kan juga bisa digunakan untuk komunikasi, tapi itu kan gadget karena masih menggunakan kabel. Ya, nah di sini siapa yang tahu apa aja dampak-dampak gadget? Dampak gadget itu ada jenisnya dampak positif sama negatif. Coba yang dampak negatif. Berapa lama kira-kira anak-anak semuanya bermain gadget dalam sehari? Kira-kira berapa lama? Terus apa aja di gadget itu apa aja yang ada di akses biasanya? Berarti ada di gadget tuh ada semua yang misalnya ada TikTok, ada Instagram, semuanya kan jenisnya apa namanya? Medsos, sosial media. Selain sosial media digunakan untuk apa gadget? Komunikasi. Selain itu belajar apa biasanya? Belajar dari apa? Sama dari dengan tugas. Ada tidak? Ada apa biasanya? Apalagi yang lain kayak disampaikan anak-anak kami kelas F2 dan I3 untuk mengumpulkan cepat-cepatnya. Pada kami I3 dan F2 untuk mengumpulkan cepat-cepatnya. Diantar ke meja pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada selain untuk sebagai alat komunikasi, selain untuk menggunakan gadget, juga ada yang menggunakan gadget ini untuk mencari informasi atau untuk belajar atau tidak di rumahnya ya. Yang selain yang berkaitan dengan pelajaran, tapi yang berkaitan dengan pelajaran ada juga kan maksudnya. Ya. Apa aja guna gadget? Mencari informasi. Apalagi? Alat komunikasi. Dan yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Ya, jauh bisa telekomunikasi kan. Nah, ini ada beberapa fungsi gadget. Itu sebagai alat komunikasi, betul yang
ML main ML juga. Ada itu. Paji. Main game juga. Halo nggak tuh? Kita lanjut ya. Dampak positifnya kayak kemudian itu tadi akhir penggunaan mindset tadi mempermudah komunikasi sebagai media pembelajaran untuk mengasah informasi, menambah pengetahuan dan untuk menjaga silaturahmi dan juga eksistensi diri. Eksistensi diri pasti ada di sini yang menggunakan gadget untuk mengupload foto atau ya eksistensi media sosial, ya kan? Betul kan dampak positifnya ini. Ini yang lain lagi, coba sebutkan dampak negatifnya. Radiasi mata. Yang lain? Malas. Malas belajar karena sering main gadget. Yang lain? Lupa waktu sehingga sampai larut malam main HP gitu. Yang lain? Sana? Batusan sampai nggak sholat. Banyak ya. Sini kebayang kayak gitu. Orang dan ya. Apa lagi dampak negatifnya yang lain? Wisata betul. Yang lain? Karena udah keenakan main HP merasa kurang baik. Berapa jam kalau yang cewek biasanya berapa jam main HP sehari? 5 jam. 5 jam kan baru dari sekolah. Kalau di sekolah boleh menggunakan HP, boleh, tapi nggak boleh digunakan pelajaran. Istirahat, udah pulang buat minta jemput sama orang tua, boleh. Tapi waktu jam pelajaran nggak boleh karena itu akan itu akan menghilangkan konsentrasi kita kan. Jadi sebaiknya gadget itu disimpan untuk jam pelajaran. Ada dengar semuanya? Nah, ini beberapa dampak negatif gadget. Dampak negatifnya mengganggu perkembangan kita karena kita sudah terfokus kepada gadget. Nah, selanjutnya efek radiasi karena kita kadang terlalu dekat atau terlalu lama, bisa efek radiasinya itu ke mata kan, ke otak, ke bisa. Pemborosan, kenapa boros? Beli paket. Kalau HP sering dimainin, baterainya cepat habis kan? Nah, itu listrik sering disediakan. Rawan tindak kejahatan, kenapa? Hoax ya juga. Ya ada medsos. Karena kalau mereka di tepi jalan main HP, sama orang. Apa yang itu ya kan? Ini pasti ada yang gangguan pola tidur gara-gara menggunakan berapa tidurnya? Pagi-pagi telat nggak bangunnya? Yang cowok-cowok jam berapa tidur biasanya? Jam 8 tuh ya? Main gamenya? Subuh. Itu baik menurut Anda atau tidak? Menurut Anda tidur yang ideal itu berapa jam? 8 jam. Berarti kalau bangunnya jam 6 tidurnya jam 10. Kalau kurang dari jam 10, kalau udah lewat dari jam 10, berarti itu udah kurang tidur. Kalau
Kalau masih mainnya masih dalam waktu wajar, bisa untuk hiburan. Tapi kalau udah lewat waktu, ya enggak. Ya, selain itu untuk olahraga. Yang lain? Kayak Canva, ada yang tahu Canva? Canva kan bisa di sana bikin poin-poin, bikin poster. Apa? Canva? Bisa juga untuk ciptainnya. Bisa. Ada selain yang ibu tampilkan di depan. Siapa yang tahu cara bijak untuk menggunakan gadget? Selain yang ini. Bisa dipakai. Tapi caranya untuk menggunakan itu tadi kan cara yang bijak. Ya bisa seperti bisnis online tapi harus tahu waktu, tahu batas waktunya. Yang lain lagi, apa cara lagi yang kita sudah dibilang bijak dalam menggunakan gadget? Apa? Silakan gunakan pendapatnya. Apa? Ah ya, menggunakan gadget waktu luang. Contohnya waktu luang itu saat libur, saat jam istirahat, saat waktu senggang, waktu kita nggak lagi ngapa-ngapain, boleh menggunakan gadget. Ini kita udah bijak menggunakan gadget. Ah ya, selalu tergabungan dengan Google. Jadi kita masih bisa menggunakan pikiran kita untuk berpikir, jangan terlalu memanfaatkan Google. Yang lain lagi? Suaranya. Ya. Apa ada yang punya pendapat lain selain yang ibu tampilkan di depan? Ada? Selain itu, matikan data seluler di saat mau tidur. Kemudian selain menghemat paket juga menghemat baterai dan kita juga tidak terkena radiasinya. Lebih baiknya dimatikan. Mungkin kalau ada yang mau coba cara, boleh. Dia pesawat Apa? Yang lain, tiada punya pendapat berbeda dengan temannya? Enggak. Nah, dari semua yang ibu jelaskan tadi, coba di sini siapa yang bisa ngambil kesimpulan? Coba. Kesimpulan dari yang ibu tayangkan tadi. Ada yang bisa? Satu tangan. Ayo. Siapa? Yang lain? Apa? Jadi bisa nggak? Cari di gadget, manfaatkan lagi bisa. Cari yang lain. Apa lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada tempat lain? Jadi kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Jangan sampai kita terpengaruh oleh gadget dan melupakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Seperti kita harus belajar, tapi karena main gadget terus kita lupa untuk belajar. Nggak boleh. Waktu belajar, waktunya main HP. Kan ada waktu dikasih untuk main HP kan, ada waktu senggangnya kan. Sekarang kita mau main game. Ibu mau minta bagi 4 kelompok. Kelompoknya mau duduk kayak gini aja, kayak gini aja. Duduk kayak gini aja, tapi coba merapat. Coba merapat. Ini bentar,
Kita mulai dari kelompok mana? Satu. Satu sana Yang buat. lain dari mana dulu? Yang ujung dulu. Pegang di sana. Skor dulu. Apa namanya? Kamu tahu? Bukan kotak ya? Silakan siapkan pensil sama kertas. Kertas sama pulpen juga boleh. Fotonya ini boleh. Diskusikan jawabannya sama teman sekelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok 4 dulu ya. Perhatikan yang lain. Kita main bed. Ya siap? Dia mana? Mau dulu. Dan juga dari dampak negatif dari gadget adalah silakan ditulis jawabannya di kertas. Dampak negatif dari gadget. Tadi sinyoran Solo Iya juga ya. Mau lawan kan? Ibu tuliskan aja hurufnya dia yang hurufnya nanti disusun ke kotak-kotaknya. Tapi ini diacak ya. ya Bu. Ini diacak ini hurufnya satu. Silakan disusun masing-masingnya. Kelompok lain silakan diperhatikan dia menjawab kelompok ya. Dampak negatif gadget silakan disusun. Oh iya. Kalau kuliahnya susah Bu. Radiasi. Ini ya. Abi betul ya lebih tinggi. Itu lah song ini. Jangan aja dulu ke soal nomor 2 ya. Dampak negatifnya juga ya ini. Dampak negatif gadget.
Selanjutnya kata berikutnya AM, SGE. Soal berikutnya soal kebijakan. Cara bijak menggunakan gadget. Huruf yang pertama DTA. DTAEGG. DTA, Bu. DTA. Kata berikutnya NAAD. Kata berikutnya kata berikutnya ESA. H, Bu. I dua kali. T. Soal berikutnya dampak positif gadget. Dan satu soal huruf-hurufnya salah. TALA. Kata berikutnya IMSA. IMSA. Soal terakhir. Dampak positif gadget. Hurufnya A, H, E, F, B, A, U, F, N, F, N. Masih ada. Kata berikutnya EA, TU, GN, NA. Sampai mana tadi? Ya, silakan yang kedua dijawab ya.
Silakan kelompok 3 diskusikan jawabannya. Nanti dibacakan soal satu-satunya ya. Kelompok 3. Dampak positif dari gadget apa jawabannya?
Udah kelihatan dari belakang? Coba dulu pikirkan apa jawabannya, oke susun kata-katanya. Nggak tahu. Banyak kurang poinnya. Nah, lanjut. Cara bijak menggunakan Bos. Tidak. Tidak menipu. Ada bagong game Pak Jen mah. Kamu dengan
Kelompokkan. Coba ke depan. Kelompokkan apa tadi? Anak enggak? Dari semuanya tadi setelah kita bermain handphone, siapa yang dapat menyimpulkannya? Bisa? Bisa? Coba sebutkan salah satu apa makna yang kita dari
ke dua blokir. Masih saldo itu para penelakan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa yang kita tayangkan tadi ada dampak positif dan juga dampak negatif dari gadget. Dampak positifnya sebagai alat komunikasi dan juga untuk penunjang pembelajaran anak-anak semuanya kan. Dampak negatifnya boros, radiasi, panas. Cara bijak agar kita bijak melakukan untuk menggunakan gadget. Apa tadi? Sebagai alat komunikasi tidak digunakan saat jam pelajaran, tidak bermain game terlalu lama, membatasi untuk menggunakan gadget. Baiklah Nanda, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Ibu saya ini akan menyampaikan akal MKPD namanya, yaitu tempat kerja peserta didik. Nanti ada 42 pertanyaan, silakan dijawab di kertas ini, dan juga ada angket evaluasi namanya. Silakan dibikin nama teman kelas. Nanti kita tolong Ibu dikumpulkan sama Isa ya. Bisa? Bisa. Ini dicek-cek saja. Jangan. Walah. Walah kayak. Yang ini angket evaluasi ini bikin nama kelas, terus ini dibaca pernyataannya, di checklist, di skornya 1, 2, 3 atau 4. Di sini ada bobotnya. Kalau sangat baik itu 21 sampai 24. Tapi yang 4 sangat baik di 4 ya. Ya, gitu saja. Nanti silakan dikumpulkan tulisannya.